Video kali ini untuk teman-teman yang sedang menghadapi hutang, khususnya adalah hutang-hutang yang tidak produktif. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas 9 cara supaya teman-teman itu cepat melunasi hutang teman-teman dan bisa hidup dengan nyaman lagi. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghadapi kenyataan dan segera menghitung hutang teman-teman, karena ini yang paling penting. Kebanyakan orang hutang dan akhirnya meledak karena sebenarnya mereka ini nggak ngitung total seluruhnya hutangnya mereka. Kebanyakan dari mereka yang pertama tuh hutang si A, hutangnya 3 juta. Kemudian hutang si B, hutangnya 5 juta. Yang si C, hutangnya 4 juta. Ketika teman-teman sudah sampai D, E, F gitu, sudah sampai 6 orang, teman-teman jadi udah nggak inget lagi yang A itu hutangnya berapa. Nah, yang terjadi adalah teman-teman cuman pakai ilmu kira-kira, kayaknya kemarin dijumlah-jumlah totalnya 5 juta, 6 juta doang deh. Sampai teman-teman kalau ngecek lagi ternyata hutangnya teman-teman itu nggak 5 juta tapi 12 juta. Nah itu yang akhirnya menjadi problem ke depannya, karena teman-teman nggak punya pegangan yang benar. Sedangkan ilmu finansial sendiri yang paling penting itu adalah analisa sebenarnya kesehatan teman-teman tuh udah sampai mana. Yang harus ingat itu adalah cek dulu hutangnya teman-teman berapa. Dari sana kita bisa menentukan strateginya harus seperti apa. Kira-kira hutang ke siapa yang lebih sehat gitu. Di sini juga bisa membantu kamu menghindari dari kebocoran-kebocoran lainnya nanti. Kalau di buku yang aku baca, kalian itu harus embrace your problem. Kalian harus berani nih kasih tahu kalau kalian tuh memang lagi sakit. Jangan bukannya kalian sakit nganggapnya sehat-sehat terus. Nah itu yang jadi bermasalah. Nah langkah yang kedua, teman-teman harus tahu nih, kira-kira saat ini pengeluaran teman-teman tuh berapa. Hitung pengeluaran teman-teman, itu yang untuk yang poin kedua. Kalian harus tahu setiap bulan keluarin listrik berapa, setiap bulan harus bayar karyawan berapa, setiap bulan harus sewa tempatnya itu diamortisasi angkanya berapa. Itu semua harus dihitung dan teman-teman udah tahu nih kira-kira satu bulan aku harus bayar 10 juta atau bayar 15 juta. Nah itu benar-benar harus dikasih lihat. Teman-teman harus berani menghitung. Jadi teman-teman dari sini bisa tahu pengeluaran teman-teman yang urgent ya tetap dimasukkan. Tapi kalau memang bisa dihemat atau memang kita mungkin bisa minta tempo tanpa bayar cicilan, nah itu boleh banget teman-teman melakukan hal yang seperti itu. Dengan begitu teman-teman pengeluarannya jadi jauh lebih hemat. Sebenarnya kalau teman-teman melakukan hal ini, teman-teman aku akan ngeliat sendiri setiap malam tuh ngeliat, oh kayaknya sebenarnya ini nggak penting deh. Kenapa aku tiap hari harus beli ini? Kok nggak penting banget kok jadi pengeluarannya boncos. Nah itu bisa tuh di tracking kalau teman-teman punya datanya. Kalau enggak mah teman-teman cuman jadinya asal beli aja, akhirnya nggak tahu ternyata sudah bulan ini udah keluar puluhan juta, 20 juta gitu. Nah langkah ketiga adalah hitung pendapatan kamu teman-teman. Setelah kalian hitung pengeluarannya berapa, hutangnya berapa, akan ada kemungkinan ternyata pendapatan kalian jauh lebih kecil. Dan selama ini bisa nutupin karena teman-teman itu ngambil hutang lagi. Jadi gali lubang, tutup lubangnya pakai lubang yang lain. Jadi nggak selesai-selesai permasalahannya teman-teman. Dengan teman-teman embrace masalahnya kalian itu bener-bener kasih lihat, kasih hitungan, pendapatannya kalian dibuka bener-bener. Wah itu pasti kelihatan kira-kira mampu nggak teman-teman. Setelah berhemat bisa nggak bayar cicilannya gitu. Dengan begini teman-teman jadi bisa menentukan strategi ke depannya kira-kira mau ngapain. Langkah keempat, bayar dulu aja minimumnya. Kalau misalkan di kartu kredit biasanya kalian itu cukup bayarnya yang minimum aja. Tapi ingat teman-teman, dengan bayar minimum itu tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya juga masih ada. Tapi setidaknya kalau teman-teman bayar minimum, kalian gak diteror, kalian gak banyak didatengin orang-orang. Dengan begitu kalian punya bisa fokus untuk pekerjaan kalian dan meningkatkan pendapatan kalian itu. Pokoknya kita itu semua sama, bisa bekerja dengan maksimal kalau kita tidak ada gangguan dari orang lain. Yang kelima, kalian sebisa mungkin mulai untuk ngelunasin hutang-hutang kecilnya dulu. Kenapa? Karena dengan kita membayar
yang kecil-kecil itu akan memberikan kita semangat. Kita akan menjadi lebih, wah, hutang 1 udah lunas nih, tinggal hutang 5 sisanya nih. Nah, dengan begitu teman-teman punya kepuasan sendiri, gairah sendiri, supaya terasa, oh ini tuh bisa di-achieve gitu, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ketika kecil achieve, teman-teman tambah semangat, achieve lagi berikutnya sampai hutangnya itu lunas. Nah, langkah ke-6, teman-teman bisa yang namanya minta restruktur. Di mana-mana kalau teman-teman mau pinjam ke investor atau mau bank atau maupun siapapun itu keluarganya teman-teman, ketika sudah ditagih-tagih, kalau teman-teman berani bilang problemnya kayak gini dan teman-teman sedang berjuang mati-matian untuk bisa membayar hutang tersebut, mereka pasti understand. Mereka pasti kayak, oke, saya akan beri kamu keringanan, saya akan memberikan jangka waktu yang lebih panjang atau bunga yang lebih dikecilkan. Nah, itu pasti sangat-sangat memungkinkan kalau teman-teman berani mengungkapkan kesalahannya teman-teman, berani bilang kalau teman-teman melakukan hal yang salah. Nah, langkah ke-7, harus ubah habitnya kalian. Jangan lagi membayar sesuatu dengan hutang untuk barang-barang yang konsumtif. Berusahalah untuk tidak memakai yang namanya Shopee Pay Later, GoPay Later, semua yang letter ditinggalkan karena bunganya itu cukup tinggi. Dan teman-teman, lebih bagus kalau kalian ini bisa mengontrol sesuatu yang kalian belum bisa ambil, ya jangan diambil gitu loh. Beda kalau kalian itu hutangnya itu dipakai untuk barang-barang yang produktif, bisa menghasilkan income yang lebih besar lagi, itu nggak masalah. Nah, yang ke-8 adalah cari pekerjaan sampingan. Aku tahu banget kalian ini saat ini sedang kerja dari jam 8 sampai jam 5, tapi sebenarnya kalian itu masih bisa kok mengambil pekerjaan di luar dari jam 5 itu, karena bisa ambil pekerjaan-pekerjaan lainnya untuk meningkatkan income-nya teman-teman. Gak usah hengot-hengot lagi deh sama teman-teman, fokus di kerjaan aja dulu sampai hutangnya selesai. Yang ke-9 adalah kalian selektif, kira-kira barang mana yang gak perlu dipakai tapi teman-teman karena gengsi doang akhirnya membeli. Pokoknya apapun yang bisa dikurang-kurangin, kurangin dulu lah. Yang penting dilunasin dulu, kita bisa hidup enak dan mulai hutangnya yang produktif aja, jangan yang konsumtif. Nah, semoga dengan kalian tahu 9 cara ini, kalian lebih ngerti lagi tentang hutang. Kalian lebih berani lagi untuk embrace masalahnya kalian dan segera hutangnya kalian terselesaikan. Jika kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa ngobrol di kolom komen, ada pendapat apa atau kira-kira harus bahas tentang topik apa. Aku akan jelaskan di next videonya. Terus jangan lupa teman-teman selalu klik tombol like supaya video ini bisa lebih banyak lagi di-boosting oleh si YouTube. Jangan lupa untuk subscribe juga, karena dengan subscribe aku jadi tambah semangat untuk bikin video terus buat kalian. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!